Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2, kelas A Peternakan, semester 4, mata kuliah ilmu reproduksi ternak. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu makalah dengan judul produksi sel telur. Pada kesempatan kali ini, yang pertama yang akan menjelaskan mengenai produksi sel telur yaitu Debbie Dwi Kusmoko. Pengertian sel telur. Sel telur berasal dari bahasa Inggris yaitu ovum atau ova, adalah sel reproduksi atau gamet yang dihasilkan oleh ovarium pada organisme berjenis kelamin betina. Hewan termasuk manusia menghasilkan sel telur. Istilah ovalum juga dipakai bagi sel telur hewan yang masih muda. Pada banyak hewan sel telur dapat berkonsit oosit atau oocyte. Sel telur dibuahi oleh sel sperma akan membentuk zigot. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 6.000 sel organium atau sel induk telur. Organesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet sel anak yang identik, sementara itu meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Baiklah, selanjutnya tentang organ reproduksi primer dilanjutkan oleh Fadri Rianto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang organ reproduksi betina. Organ reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi primer dan organ reproduksi sekunder. Yang pertama yaitu organ reproduksi primer terdiri atas gonad atau ovarium menghasilkan ova dan hormon reproduksi. Di sini seperti pada gambar sudah ada gambarnya bentuk ovarium dan ova. Yang kedua yaitu organ reproduksi sekunder. Organ reproduksi sekunder yaitu meliputi pulpa, yaitu tempat masuknya penis jantan. Pulpa adalah bagian eksternal dari genitalis betina yang terentang dari vagina sampai ke bagian yang paling luar. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina adalah bagian saluran reproduksi yang terletak dalam pelvis di antara serviks dan pulpa. Selanjutnya uterus. Uterus terdiri atas badan uterus atau corpus uteri, tanduk uterus, dan pada umumnya berbentuk lancip. Selanjutnya itu pulpa. Pulpa merupakan alat kelamin betina bagian luar termasuk klirotis dan vestibulum. Selain itu, vagina adalah sebagai saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara serviks dan pulpa. Vagina terbagi atas bagian vestibulum yaitu bagian ke sebelah luar yang berhubungan dengan pulpanda papio vaginalis cervix yaitu bagian ke sebelah cervix. Menurut Harjo Pranjoto, vagina merupakan bagian alat kelamin yang mudah dilatasi dan merupakan saluran untuk kopulasi dan bagian jalan keluar fetus dan plasenta pada waktu lahir. Vagina ini sendiri berfungsi untuk deposisi semen saat kawin alam, karena penis jantan hanya akan mencapai vagina saat penetrasi. Selanjutnya itu ovarium, terdapat 2 buah yaitu terletak di bagian kanan dan kiri. Bentuk dan ukuran dari ovarium sendiri berbeda-beda tergantung menurut spesies dan fase siklus estrus. Pada sapi berbentuk oval dengan ukuran yang bervariasi. Pada sapi ovarium kanan umumnya lebih besar daripada ovarium kiri. Hal ini disebabkan secara fisiologi ovarium kanan lebih kecil menurut Soparna dan Nurholidah 2014. Dapat dilihat bahwa secara garis besar semua yang sudah dipraktikkan sama. Perbedaan ukuran atau sebagian mungkin disebabkan oleh kesalahan teknis. Sekianlah presentasi dari kelompok 2 mengenai produksi sel telur. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.